Bayangkan, sebuah negeri yang dipenuhi mimpi besar, mimpi tentang kemajuan, tentang kejayaan, tentang masa depan yang ingin dikejar dalam satu lompatan besar. Namun, di balik mimpi itu ada kenyataan yang jauh lebih kelam, sebuah kenyataan yang selama puluhan tahun disembunyikan rapat dari mata dunia. Di akhir dekade 1950-an, Tiongkok berada di persimpangan sejarah. Di bawah satu pemimpin berkarisma, satu perintah bisa mengubah arah bangsa. Tapi kali ini, perintah itu membawa bencana yang tak pernah dibayangkan siapapun. Dalam 3 tahun, antara 1959 hingga 1961, jutaan nyawa hilang. Desa-desa berubah menjadi kuburan sunyi dan kelaparan merayap masuk ke setiap rumah, seperti bayangan yang tak bisa diusir. Semua ini bukan disebabkan oleh perang, bukan pula oleh bencana alam, melainkan oleh kebijakan sebuah pemerintahan yang memaksa rakyatnya mengejar kemajuan palsu dengan harga yang tak terbayangkan. Program ambisius bernama Lompatan Jauh ke Depan dikampanyekan sebagai langkah menuju masa depan. Tapi di balik poster propaganda dan slogan-slogan revolusioner, ada kebenaran pahit. Negeri yang katanya menuju kemakmuran sebenarnya sedang berjalan langsung menuju jurang kematian massal. Para pejabat memasukkan laporan panen, pemerintahan menyita makanan rakyat untuk memenuhi angka statistik yang tidak pernah ada. Dan siapa saja yang berani menyatakan kebenaran akan dicap sebagai pengkhianat revolusi. Hasilnya, kelaparan terbesar dalam sejarah umat manusia. Tragedi yang hingga kini masih menjadi luka terdalam bangsa Tiongkok. Hari ini kita akan membuka kembali lembaran yang selama puluhan tahun diredam. Lembaran tentang obsesi seorang pemimpin dan jutaan rakyatnya yang membayar semua itu dengan nyawa mereka. Inilah kisah kelam kelaparan besar Tiongkok, sebuah tragedi manusia yang hampir menghapus satu generasi. Semua itu akan kita bahas di Luar Jendela. Kisah ini bermula pada tahun 1949 ketika debu Perang Dunia Kedua dan Perang Saudara yang brutal akhirnya mengendap di atas gerbang Tiananmen. Mao Zedong memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dengan kalimat yang mengguncang dunia, "Rakyat Tiongkok telah bangkit." Saat itu Mao bukan hanya seorang pemimpin, bagi jutaan petani miskin dan buruh yang terhimpit penderitaan bertahun-tahun, ia dipandang sebagai pahlawan yang membebaskan mereka dari pendudukan Jepang yang kejam dan penggulingan kaum nasionalis yang korup. Tiongkok adalah raksasa yang babak belur, miskin dan tertinggal ratusan tahun dari negara-negara modern. Namun untuk pertama kalinya rakyat bisa merasakan harapan. Namun di balik euforia kemenangan itu, Mao menyimpan bara ambisi yang jauh lebih berbahaya dari siapapun. Ia melihat dunia bergerak sangat cepat. Uni Soviet sudah meluncurkan satelit ke luar angkasa. Di sisi lain, Inggris dan Amerika dipenuhi gemerlap pabrik baja dan listrik. Setiap kali Mao menatap kemiskinan Tiongkok, ia merasakan satu hal, kehinaan. Ia tidak ingin bangsanya maju perlahan. Ia ingin Tiongkok melompat melampaui sejarah, melampaui barat, dan melampaui logika. Pada tahun 1959, ambisi itu meledak menjadi kebijakan yang kelak dicatat sebagai salah satu kesalahan terbesar dalam sejarah manusia, yang disebut sebagai lompatan jauh ke depan. Mao menatap target mustahil. Tiongkok harus melampaui produksi baja Inggris dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada yang pernah dibayangkan. Dan menurutnya, kunci mencapai tujuan itu bukanlah teknologi, bukanlah ilmu pengetahuan, tetapi kekuatan murni dari ratusan juta rakyatnya yang bisa digerakkan seperti satu tubuh raksasa. Dalam hitungan bulan, wajah pedesaan Tiongkok berubah drastis. Kehidupan keluarga yang telah bertahan ribuan tahun diratakan oleh sebuah revolusi sosial yang brutal. Kepemilikan pribadi dihapus, petani tidak lagi menggarap tanah mereka sendiri. Mereka digiring ke dalam komune-komune raksasa, tempat segalanya dianggap milik bersama. Panci, wajan, hingga meja makan disita negara. Semua rakyat makan di kantin umum, bukan di rumah. Ini adalah logika yang terlihat sederhana namun mematikan. Jika negara mengurus rumah tangga, maka rakyat bisa bekerja tanpa henti untuk revolusi. Di sisi lain, obsesi Mao terhadap baja berubah menjadi bencana nasional. Karena Tiongkok tidak memiliki cukup pabrik baja modern, Mao memerintahkan setiap warganya untuk membuat tanur besi di belakang rumah mereka. Bahkan Mao juga memerintahkan jutaan petani untuk berhenti menanam dan mengalihkan pekerjaan mereka untuk mencari besi tua, melelehkan gagang pintu, wajan, bahkan alat tani mereka sendiri demi memenuhi kuota baja nasional. Hutan-hutan digunduli untuk bahan bakar, langit menjadi hitam oleh asap, tetapi yang dihasilkan hanyalah besi rapuh tak berguna. Sementara itu, ladang-ladang padi dan gandum yang menjadi tulang punggung kehidupan desa mulai ditinggalkan. Namun, kesalahan terbesar bukan sekedar salah urus, kesalahan terbesar adalah rasa takut. Mao menciptakan atmosfer di mana ideologi harus mengalahkan hukum alam. Ia menanamkan doktrin bahwa dengan kemampuan politik segalanya bisa dicapai. Siapapun yang berani berkata sebaliknya akan dicap kanan, pengkhianat, atau musuh rakyat. Ilmuwan dibungkam, ahli pertanian dipermalukan di depan umum, pejabat yang jujur dihukum. Ketakutan ini melahirkan kebohongan yang masif. Para pejabat lokal mulai berlomba-lomba memalsukan laporan panen demi terlihat loyal di mata sang pemimpin.
Mereka mengklaim bahwa produksi gandum meningkat berkali-kali lipat berkat metode tanam baru yang direstui Mao, metode yang justru menghancurkan tanaman. Ketika Mao membaca laporan-laporan palsu itu, ia percaya bahwa Tiongkok sedang memasuki era surplus pangan, dan bencana itulah yang mengunci jutaan orang pada nasib yang tragis. Berdasarkan angka palsu itu, pemerintahan menarik pajak hasil bumi dalam jumlah yang besar. Lumbung-lumbung desa dikuras untuk dikirim ke kota atau yang lebih tragis diekspor demi praste internasional. Sementara itu, para petani yang menanam makanan itu sendiri dibiarkan tanpa sebutir beras pun. Lalu, ketika kelaparan mulai merayap pada tahun 1959 diperparah oleh cuaca buruk dan kampanye membasmi burung pipit yang justru menyebabkan ledakan hama belalang, desa-desa berubah menjadi neraka sunyi. Mereka terperangkap dalam lingkaran kematian yang tak bisa mereka hindari. Sementara desa-desa berguguran satu persatu, surat kabar propaganda justru memamerkan gambar petani tersenyum, panen berlimpah, dan slogan bahwa Tiongkok sedang mempercepat langkah menuju surga komunis. Dunia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan bagi mereka yang hidup saat itu tidak ada yang berani bersuara karena dalam sistem di mana suara rakyat dibungkam dan angka-angka palsu lebih dipercaya daripada kenyataan. Sebuah negara besar yang memiliki kekayaan yang berlimpah harus menderita dengan tragedi yang sangat tragis. Masa-masa awal bencana ini tidak dimulai dengan jeritan lapar, melainkan dengan sorak-sorai palsu yang bergema di seluruh negeri. Sorak-sorai yang dipaksakan, sorak-sorai yang menutupi kesunyian pedesaan yang sebenarnya sedang sekarat. Perlahan, mesin propaganda Mao Zedong bekerja dengan presisi yang hampir sempurna. Sebuah teater raksasa yang memaksa seluruh rakyat Tiongkok memainkan peran dalam ilusi kejayaan yang tidak pernah ada. Di halaman surat kabar, di suara radio, di layar film dokumenter resmi, Tiongkok digambarkan sedang mencapai masa keemasan, seolah-olah tanah meledak dengan panen berlimpah dan rakyat hidup dalam kenikmatan yang baru diraih. Para petani di desa-desa terpencil yang sebenarnya mulai merasakan perut mereka yang lapar diinstruksikan untuk mengenakan pakaian terbaik mereka. Mereka diminta berdiri di tengah ladang gandum yang sengaja disusun sangat rapi agar tampak subur secara ajaib. Begitu padatnya tanaman itu hingga anak-anak kecil didudukan di atas batang gandum untuk difoto, menciptakan gambar yang mustahil secara biologis. Sebuah kebohongan visual yang dirancang agar dunia percaya bahwa metode pertanian Mao mampu mengalahkan hukum alam. Setiap klik kamera adalah perintah, setiap senyuman adalah topeng. Begitu kamera dimatikan, senyum itu lenyap seperti asap, digantikan wajah kelelahan, ketakutan, dan perut yang kosong. Mao Zedong telah membangun atmosfer teror psikologis yang begitu pekat hingga kejujuran menjadi bentuk bunuh diri. Menyatakan bahwa panen gagal berarti meragukan kebijakan partai. Menyebut kata lapar berarti mengundang tuduhan sebagai pengkhianat revolusi. Bahkan sekedar terlihat murung sudah cukup untuk membuat seseorang diinterogasi atau dipukuli. Tidak ada ruang bagi kejujuran di negeri yang hidup dari kebohongan. Ketakutan ini menyusup sampai ke sumsum tulang para pejabat lokal. Mereka tahu bahwa kegagalan bukan sekedar laporan buruk, itu adalah hukuman, penyiksaan, atau hilang tanpa jejak. Maka mereka memilih jalan yang paling aman, yaitu berbohong. Berbohong sebesar-besarnya, dan demi membuktikan kebohongan itu, mereka bahkan menggelar pesta makan besar setiap kali ada inspeksi dari Beijing. Meja kayu dipenuhi daging, sayuran, buah-buahan, sebuah sandiwara kuliner yang sangat megah. Seakan desa itu tenggelam dalam kemakmuran. Namun, hanya beberapa meter dari tempat pesta itu, para petani yang sama yang kehilangan hasil panennya karena disita, terbaring di dalam gubuk mereka tanpa tenaga, tanpa harapan, menunggu tubuh mereka menyerah satu persatu. Memasuki tahun 1959 hingga 1961, tirai sandiwara itu tidak mampu lagi menutupi kenyataan. Bau kematian mulai merayap ke penjuru negeri. Tiongkok jatuh dalam tahun-tahun tergelapnya sejak perang, sebuah tragedi kelaparan buatan manusia yang tercatat sebagai salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah modern. Ironisnya, provinsi-provinsi yang paling menderita justru adalah daerah-daerah yang dikenal sebagai lumbung pangan, seperti Henan, Anhui, dan Sichuan. Di sana lafatan disebut pejabat terhadap kuota produksi paling mengerikan. Makanan disita habis-habisan demi mengejar target yang tidak pernah tercapai. Lumbung-lumbung dipagari ketat oleh milisi bersenjata agar tidak ada warga yang mencoba mengambil sebutir pun gandum. Bahkan ketika mereka meninggal tepat di depan pintu lumbung itu. Laporan-laporan rahasia yang baru terungkap puluhan tahun kemudian menggambarkan pemandangan yang sulit dipercaya. Desa-desa yang dulu hidup kini berubah menjadi kota hantu. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada anjing yang menggonggong. Semua hewan telah lama dimakan. Di jalanan, mayat-mayat dibiarkan membusuk karena tidak ada seorang pun yang memiliki tenaga untuk menguburkan mereka. Beberapa catatan demografis menunjukkan angka kematian mencapai 10 hingga 20% populasi di beberapa wilayah hanya dalam 3 tahun.
Itu adalah angka kematian yang biasanya hanya terlihat dalam perang nuklir atau wabah pes di era kegelapan. Namun kini terjadi di negara yang sedang membangun sosialisme. Dan di antara semua tragedi, tidak ada yang lebih menyayat hati selain nasib generasi paling rapuh, yaitu para bayi. Ibu-ibu yang tubuhnya menyusut karena malnutrisi, tidak lagi mampu menghasilkan ASI. Tanpa makanan, tanpa obat, tanpa harapan, bayi-bayi itu menggeliat lemah sebelum akhirnya diam selamanya dalam pelukan ibu yang juga sedang menuju ajalnya. Banyak provinsi kehilangan hampir seluruh generasi bayi dalam kurun waktu tersebut. Mereka adalah generasi yang bahkan tidak diberi kesempatan untuk hidup, dikorbankan bukan oleh bencana alam, bukan oleh perang, tetapi oleh kesalahan politik yang ditutupi oleh kebohongan berlapis-lapis. Ketika Mao akhirnya mengakui bahwa ada masalah meski tanpa pernah meminta maaf, kerusakan yang terjadi sudah berada jauh di luar batas perbaikan. Jutaan nyawa hilang bukan karena bumi Tiongkok tidak subur, bukan karena rakyatnya malas bekerja, tapi karena sistem yang menghargai kebohongan lebih tinggi daripada kehidupan manusia. Desa-desa kosong, kuburan massal tanpa nama, dan generasi yang hilang selamanya menjadi saksi bisu dari satu kebenaran mengerikan bahwa ketika ideologi ditempatkan di atas kenyataan, rakyatlah yang akan menjadi korban pertama dan terakhirnya. Ketika tirai kebohongan perlahan tersingkap dan skala tragedi kelaparan tak lagi mampu ditutupi, fondasi kekuasaan Mao Zedong mulai retak. Di balik pintu tertutup koridor Partai Komunis, tempat suara kritik biasanya terkubur dalam-dalam, bisikan keberanian mulai terdengar. Lapangan-lapangan desa yang sunyi, mayat-mayat yang tergeletak di pinggir jalan, serta ekonomi yang runtuh. Semuanya menjadi bukti telanjang bahwa lompatan jauh ke depan telah berubah menjadi salah satu bencana terbesar dalam sejarah umat manusia. Pada saat genting itulah dua tokoh pragmatis muncul ke permukaan, Liu Shoiki dan Deng Xiaoping. Mereka bukan pemberontak, bukan pula oposisi, mereka adalah putra revolusi yang loyal. Tapi kesetiaan mereka lebih berpihak pada rakyat yang kelaparan daripada impian ideologis yang tidak memiliki hati nurani. Dalam sebuah konversi partai pada awal 1962, Liu Shoiki melontarkan kalimat yang mengguncang seluruh ruangan. Bencana ini bukan disebabkan oleh alam, melainkan bencana yang disebabkan oleh ambisi pemerintahan yang tidak memiliki hati nurani. Pernyataan itu bukan sekedar kritik, itu adalah hantaman langsung ke wajah Mao Zedong, sebuah keberanian yang nyaris tak terbayang di era ketika satu kalimat saja bisa mengubur masa depan seseorang. Terdesak oleh keyakinan pahit, Mao akhirnya mundur dari kendali ekonomi. Ia masih menjadi simbol tertinggi revolusi, tapi roda kebijakan kini dikendalikan oleh Liu dan Deng. Mereka bergerak cepat menyelamatkan negeri yang sekarat, membubarkan kantin-kantin komune, lalu mengembalikan tanah para petani yang sebelumnya dirampas, dan membuka kembali pasar desa yang selama ini dilarang. Deng Xiaoping merangkum seluruh semangat penyelamatan itu dalam satu kalimat yang kelak menjadi legenda. Tidak peduli kucing itu hitam atau putih, selama ia bisa menangkap tikus, itu kucing yang terbaik. Dan hasilnya terasa seketika, panen kembali tumbuh, desa-desa yang kelaparan mulai hidup kembali, ratusan juta orang akhirnya dapat makan dengan layak. Hingga akhirnya pada 9 September 1976, Mao Zedong menghembuskan napas terakhirnya. Dengan itu berakhir pula satu era yang dipenuhi mimpi revolusi sekaligus mimpi buruk kemanusiaan. Namun ada satu hal yang tak pernah terjadi. Hingga hembusan nafas terakhirnya, Mao tidak pernah meminta maaf, tidak pernah menyesal, tidak pernah mengakui perannya dalam kelaparan yang menewaskan puluhan juta rakyatnya sendiri. Ia pergi dengan keyakinan bahwa semua kekacauan itu adalah harga yang pantas untuk sebuah revolusi abadi. Wajah Mao masih menggantung di gerbang Tiananmen, namanya masih diululukan sebagai pendiri bangsa. Bayang-bayang desa yang pernah sunyi tanpa suara kehidupan masih menghantui sejarahnya. Sebuah pengingat abadi bahwa ketika kekuasaan menjadi mutlak, kesalahan seseorang manusia bisa berubah menjadi tragedi sebuah bangsa.